YouTube channel Diary of Tibe. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya Diary of Tibe. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silakan di like. Apabila tidak menyukainya, silakan di dislike. Tolong di share, komen, dan di subscribe. Bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang. Selamat menikmati video-video saya. Jangan lupa untuk di subscribe ya. Bagi kalian yang sering nonton video saya, selamat datang kembali. Tapi bila kalian belum subscribe, tolong subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. If you are new in my channel, welcome to my channel. Enjoy my video. Don't forget to subscribe. If you already been in my channel, welcome back. But if you haven't subscribed yet, please subscribe guys, because subscribe is free guys. And for you who already subscribed my channel, thank you very much guys for your support. I really appreciate that. Disclaimer, this is a general reading and it's also a fun reading. It could be about your energy, or it could be about your personal energy, or vice versa, because energy is interchangeable. I'm here collected several random energy from different of people, so it could resonate with you or it may not. Just take out what resonates with you. If it's not resonate, please check your sun, moon, rising, and Venus sign. In here, I don't read card in reverse. I only take the card. If I shuffle the deck, there will be one jumping card that I'm going to take to be read. If there are more than one card jumping out or popping out, I will put all the cards back in the deck and I shuffle again until there will be one card jumping out from the deck. Okay? Saya di sini tidak baca kartu terbalik, dan saya akan mengambil kartu apabila ada satu kartu yang loncat dari tumpukan ini. Saat tumpukan ini saya kocok, maka kartu itulah yang akan saya ambil untuk saya bacakan. Tapi kalau yang lompat kartunya ada lebih dari satu, maka semuanya akan saya balikin lagi ke dalam deck ini. Saya kocok ulang sampai nanti ada satu kartu yang lompat, itulah yang akan saya bacakan. Oke, di sini disclaimer, bacaan ini sifatnya untuk umum dan hanya untuk seru-seruan aja. Bisa energi kamu yang terbaca oleh saya, bisa juga energi orang yang sedang dekat sama kamu yang terbaca oleh saya, vice versa ya. Karena energi itu sifatnya terbolak ataupun terbalik. Saya di sini menarik energi dari beberapa orang yang berbeda. Jadi, bacaan ini bisa nyambung sama situasi kamu, bisa juga tidak. Bacaan ini bisa disesuaikan saja dengan situasi yang ada di kamu. Apabila bacaan ini tidak nyambung dengan situasi kamu, tolong dicek sun, moon, rising, dan Venusnya kalian. Oke, saya akan bikin Leo love reading, tapi saya akan keluarin dulu energinya. Oh, anyway, yang Cancer love reading sudah saya post ya di YouTube saya. For the Cancer love reading, I already posted on my YouTube. Okay. Bottom of the deck is 8 of Swords. Ooh, Leo, Leo, Leo. Hold on, Leo. What is wrong, Leo? What is wrong? Okay. Well. Page. This is so young energy. Knight. Oh, shoot. Alright, fine. Are you dealing with someone younger than you, Leo? Or maybe you're dealing with someone who have immature issue here?
Right. Right. First of all, hey, wait a second. Can I see all the angle? All right. Wait. Wait. Yeah. Wait. Can I see it? Wait a minute. No. All right. First of all, we got Page of Cups. You may be dealing with water sign people, could be Cancer, Pisces, or Scorpio origins and energy. But actually, this person offering you their love, their cups, their feeling. But this person, because they just only a page, they're not quite serious about what they're offering to you. Okay, page. You may be dealing with younger people than you, or maybe even though they have the same age like you, or maybe they are older than you, but they have immature issue, or maybe this is you who have immature issue. But like I said earlier, because this person is still young or have immature issue, so what they're offering to you, they're not quite serious. I mean, like, okay, they're offering you their love, their heart, their love. They probably like you, they probably have a crush on you, they probably love you, but they just only want a casual date. They just only want to flirt. They just only want to have a fling with you. It is only lush. It's not quite serious. If you expected this person could take your relationship with them to the next level, I mean, like, if you expect this person marry you or something, don't. They never, I mean, like, they don't have any plan to get married yet. Why? Because they're not ready mentally. They just page. They are too young to think about marriage, and it's not on their plan yet. Okay, di sini kamu kartu pertama punya Page of Cups. Kamu bisa berhubungan sama orang-orang water sign seperti Cancer, Pisces, ataupun Scorpio, atau hanya energi aja. Kamu kemungkinan berhubungan sama orang yang mungkin lebih muda dari kamu, ataupun kalaupun dia tidak lebih muda, orang ini mungkin seumur sama kamu atau mungkin lebih tua dari kamu, tapi dia punya masalah ketidakdewasaan. Orang ini datang ke kamu menawarkan cinta, menawarkan rasa. Ya, dia punya hati lah sama kamu, dia punya rasa lah sama kamu. Tapi kalau dibilang ini belum cinta juga kayaknya belum ya. Mungkin lebih ke arah naksir, tertarik sama kamu, ada rasa sih sama kamu, tapi belum bisa dibilang cinta. Karena orang ini kan entah dia memang masih muda atau entah dia memang punya masalah ketidakdewasaan. Jadi orang ini, iya, dia naksir sama kamu, dia deketin kamu, tapi kalau kamu mengharapkan dia seriusin kamu dan mengharapkan dia menikahi kamu, itu kayaknya belum deh, belum ada dalam rencana jangka panjangnya dia. Karena yang ada di otak dan pikirannya dia ini, ya mungkin orang ini hanya pengen ngedate kasual sama kamu, hanya pengen flirting sama kamu, hanya pengen ya bobo-bobo cantik mungkin gitu ya, dalam tanda kutip ya, bobo cantiknya ya, you know. Nah, mungkin orang ini iya, karena mungkin dia juga masih muda, atau mungkin dia punya masalah ketidakdewasaan, jadi memang dia belum siap diajak nikah secara mental gitu loh. Secara mental itu belum siap untuk menikah, karena bagi dia pernikahan itu tanggung jawab yang besar ya. Second card is another page. Oh shit. Page of Swords. Same like my definition before, yeah. Like what I said earlier. You may be dealing with someone younger than you, or maybe they have the same age like you, or maybe older than you, but they have immature issue.
But right now you're dealing with air sign people, could be Libra, Aquarius, or Gemini, or just an energy. But this person seems like they not just have a feeling toward you, but they also have a high curiosity on you, Leo. That's why they will stalking you. They stalker, They stalk your social media. They're seeking an info about you from your friend, from your colleagues, from your family that they know, right? Di sini kartu kedua sama, kamu punya kartu page lagi, ini page of sword. Kamu bisa berhubungan sama orang-orang dari elemen udara seperti Gemini, Libra, atau Aquarius, atau hanya energi aja. Sama seperti penjelasan sebelumnya, karena ini adalah seorang page, kamu mungkin berhubungan sama orang yang lebih muda, atau mungkin orang ini seumuran sama kamu atau lebih tua, tapi dia punya masalah ketidakdewasaan. Lagi-lagi entah orang yang lebih muda dari kamu atau orang ini punya masalah ketidakdewasaan. Ya. Yang jelas orang ini bukan hanya naksir sama kamu nih. Tapi orang ini juga dia punya rasa kepo yang tinggi ya soal kamu. Makanya dia ngepoin kamu lewat sosmed kamu. Selain ngepoin sosmed kamu, dia juga mungkin nanya-nanya tentang info tentang kamu ke teman-temannya, ke keluarganya, atau ke koleganya yang memang kenal kamu, atau dia nanya ke teman kamu atau kolega kamu atau keluarga kamu yang memang kenal dia gitu. Intinya dia mencari info tentang kamu. Kepo. Maklum lah, bocah kepo kan wajar. So far you got two suitors here. Jauh ini kamu punya dua orang yang memang kayaknya ngincer kamu ya. Ngincer dalam arti mungkin ada rasa sama kamu, tapi kedua orang ini yaitu entah dia lebih muda dari kamu atau orang ini emang gak bisa diajak serius sih, karena orang ini memang belum dewasa. Walaupun dia secara umur udah dewasa, walaupun dia seumuran sama kamu atau mungkin lebih tua dari kamu, tapi secara sikap dia belum dewasa. Nah, datang lagi satu lagi nih, another suitor. Datang lagi satu lagi nih, yang orang yang mungkin mencoba-coba deketin kamu. Oke. Kartu ketiga ada Knight of Wands. Imagine kamu bisa berhubungan sama orang-orang elemen api seperti Aries, sama Leo atau Sagittarius, atau hanya energi aja. Orang ini sih kalau dilihat dari umur ataupun sikap mungkin lebih dewasa sedikit daripada si page ini ya. Lebih dewasa satu tingkat. Tapi dibilang dewasa 100% belum. Jadi mungkin ini bisa dibilang ini ABG nih, si page ini nih ABG. Kisaran umur-umur ya 20-an gitu dah. Enggak 20-an sih, kisaran umur 17 sampai 20 awal kalau page ya. Kalau Knight itu lebih kayak usia 25 sampai kepala 3 awal lah intinya gitu. Intinya ini orang lebih dewasa sedikit dari si page, tapi tidak bisa dibilang dewasa sekali, belum gitu. Orang ini sama datang ke kamu, mungkin orang ini punya rasa sama kamu, dan bukan hanya rasa, tapi kalau yang ini kan si page of cups kan punya rasa. Si page of swords kan dia bukan hanya punya rasa, tapi juga punya rasa dan punya rasa kepo yang tinggi. Nah, si page of one ini dia mungkin punya rasa sama kamu. Kalau kepo sih aku nggak tahu ya, tapi yang jelas dia punya rasa sama kamu, dan dia juga punya hasrat sama kamu. Hasratnya bermain di sini. Hati-hati ya, bisa saja ini adalah dia nggak bisa bilang hidung belang sih, tapi bisa dibilang ya orang ini bisa dibilang bakal ngajak kamu bobo-bobo cantik. Okay, the third card you got a Knight of Wands. You may dealing with fire sign people, could be another Leo or Sagittarius or Aries or just energy. Talking about age and maturity, this person a little bit mature or a little bit older than this page. Let's say page is
type of person from the age range from like 17 up to early 20. And Knights, it's talking about age, maybe the range is about from 25th to early 30. Little bit mature than a Page, but still not totally mature yet this Knight. Yeah. Okay. And be careful. Yeah. This Page of Cups, they have feeling for you. This Page of Swords, they not just only have a feeling for you, they have a feeling for you, but not just only have a feeling, they also have high curiosity about you. And this Knight of Wands, they like you, they have a feeling on you, plus they have desire on you. So careful of this Knight of Wands. He came into your life maybe just want to have sex with you, because because their desire on you is really such a fire. Okay, hati yang orang ini. Kenapa aku bilang kamu kemungkinan akan bobo atau diajak bobo sama orang ini? Karena orang ini punya gairah seksual tuh yang tinggi gitu loh, menggebu-gebu gitu loh. Dia ngeliat kamu tuh kayak gitu loh, kayak dia tuh sangat menggebu-gebu ngeliat kamu aja. Makanya aku bilang hati-hati aja, kamu bakal diajak tidur sama dia gitu. Okay. So far you got 3 suitor. Jadi sejauh ini kamu punya 3 orang yang akan deketin kamu dari elemen dan zodiak yang beda-beda. Niatnya pun juga beda-beda ya. Ini dari ketiga orang ini ada yang cuman dia punya rasa doang ke kamu, tapi mungkin dia nggak bakal ngapa-ngapain kamu gitu ya. Ada yang punya rasa, dia nggak dan juga ngepoin kamu, tapi nggak bakal ngapa-ngapain kamu. Ada juga yang lebih parah, punya rasa dan punya gairah terhadap kamu. Nah ini nih yang repot ini, yang ketiga ini nih. Okay, this so far you got 3 suitor, but all of those 3, if I could say mature, no, not yet. They're both not mature yet because of their age, or because maybe they have immature issue, but their intention is quite different one to another. Okay, this Page of Cups, just only want to offer you their heart. They just only want a casual date probably. And this Page of Swords, they also have a feeling like you. They also have a feeling toward you, just like the Page of Cups, but they also have high curiosity on you. But the third one is quite, you should be careful with the third one, because this third one, suitor, they have a feeling toward you, and they also have sexual desire toward you. So probably you may going to end up in a bed with the third suitor, with this Knight of Wands. Careful. Okay. Alright. Ya niatnya beda-beda sih 3 orang ini. Yang jelas 3 orang ini bakal deketin kamu. Saya nggak tahu ya ini orang baru atau orang lama, karena nggak ada indikasinya di sini orang baru atau orang lama. I don't know this is new person or this is past person, because there is no any indicator saying this is new or this is past. So we'll see next. Okay, but yang jelas orang ini 3-3-nya dibilang dewasa, belum dewasa. Dan dia punya niat yang beda-beda sih, yang jelas 3 orang ini. Yang satu kan cuman pengen ya, yang satu lagi dia naksir, tapi dia juga kepo sama kamu. Yang satu lagi lebih parah nih, yang ketiga, dia naksir kamu tapi juga dia punya hasrat seksual sama kamu. Nah kemungkinan kamu bakal diajak bobo sama yang nomor 3 ini. Hati-hati makanya. Okay, the fourth card is the Lover.
one of them from this three suitor here, probably they're really in love with you and you also in love with them, so you guys love each other. But be careful. Look at this is the lover, right? Between Adam and Eve there is a fallen angel here in the middle. This fallen angel, aka the devil, could seduce you and makes you get into their trap. Okay? Di sini kartu keempat ada the lover. Mungkin dari salah satu ketiga orang yang deketin kamu ini, dia tuh memang benar-benar suka sama kamu, benar-benar ada rasa sama kamu, dan kamu pun juga suka sama dia, kamu pun juga cinta sama dia, dia seperti dia mencintai kamu. Tapi hati-hati, kartu the lover ini kan bukan, di gambarnya kan bukan hanya dua orang kan. Di sini selain ada Adam dan Hawa juga ada setan di tengah-tengah ya. Nah, si setan ini jelas dong akan mengganggu Adam dan Hawa kan. Nah, hati-hati, orang ini bisa menjadi setan di dalam hubungan kalian gitu. Jadi ya hati-hati aja sih, dia tuh kayak gitu. Ya walaupun kalian saling mencintai, tapi ada sisi jahatnya juga, jahat ya bisa dibilang. Ada sisi negatifnya juga dari orang ini. Makanya aku bilang hati-hati, jangan sampai terjebak dalam permainannya orang ini, jangan sampai terjebak di dalam perangkapnya orang ini, gitu ya. Saya nggak tahu nih orang niatnya apa ke kamu, selain memang dia mencintai kamu dan menyukai kamu, dan memang dia ada hati sama kamu. Saya belum bisa melihat niatan orang ini tuh sebenarnya ke arah mana sih. Tapi yang jelas orang ini memang ada maunya sih, bukan ada maunya, mungkin punya maksud terselubung ya. Makanya saya bilang hati-hati sama orang ini, karena kamu bisa terjebak di dalam pesonanya dia, kamu bisa terjebak di dalam perangkapnya dia. Makanya saya bilang hati-hati. Okay, that's why I'm saying careful with this person, because I don't know this person real intention, but even though they love you and you love them, they have a secret intention toward you. But I don't know for sure what kind of secret intention that they might have toward you. But this person probably set a trap on you. Why I'm saying they have some kind like secret motive over you or toward you, because I'm sensing this person setting a trap on you, and they try to get you in. They try to get you in their trap. Kenapa saya bilang orang ini, ya orang ini mungkin cinta sama kamu gak cinta sama dia, tapi selain cinta, saya sensinya sih kayaknya orang ini ada niat lain ya. Niat lainnya itu saya sensinya sih orang ini kayak pasang jebakan Batman nih sama kamu nih. Nah, jebakan Batman-nya apa? Saya kurang paham. Cuman makanya saya bilang hati-hati sama orang ini, karena orang ini kayak mencoba menggiring kamu masuk ke dalam jebakannya mereka, masuk ke dalam pesonanya mereka. Kamu langsung aja dibuat terpesona oleh pesonanya mereka. Makanya saya bilang hati-hati. Hati-hati. Okay, the fifth card is Ten of Pentacles. Now I see what is their true motive toward you. Okay, Leo. They want to have family with you. Actually, they want to build a legacy with you. They want to build their own family with you. But if Leo, you are a rich person, if you are stable in financial, stable in career, it means if you have stable in career, it means you have money, right? So you have to be careful with this person, because this person seems like they're looking for your money. Maybe this is the trap that they were trying to setting in toward you, because they seeing you have money, you're quite stable. You don't have to be rich, but if you have stable job, if you have stable financial, they're looking for your money. That's what I'm sensing. Di kartu kelima kamu ada kartu Ten of Pentacles. Orang ini memang pengen banget nikahin kamu, pengen banget dia punya anak dari kamu. Tapi kan saya tadi bilang ya, orang ini kayak pasang jebakan ya ke kamu.
Dia pengen tuh kamu terjebak dalam pesonanya dia. Maka saya bilang hati-hati kan. Karena saya melihat orang ini kayak punya niatan tersendiri nih buat kamu. Niatannya apa? Salah satunya kemungkinan dia ngincer uang kamu. Kalau memang kamu kaya, hati-hati ya Leo ya, orang ini ngincer harta kamu. Tapi kalaupun kamu tidak kaya, tapi kamu settle secara pekerjaan, berarti kan kalau settle secara kerjaan, settle juga secara finansial dong, ya kan? Yang mana ada orang settle secara kerjaan tapi nggak settle secara finansial, nggak ada. Biasanya orang yang settle secara kerjanya pasti settle juga finansialnya. Ya cukuplah walaupun tidak kaya. Nah makanya saya bilang, karena kamu settle finansialnya dan kamu juga punya kerjaan yang settle dan orang ini tahu kerjaan kamu settle, finansial kamu settle, makanya orang ini ngincer finansial kamu, alias orang ini pengen morotin kamu. Makanya saya bilang hati-hati, niatnya udah nggak baik sama kamu. Ya iya, gimana mau bilang baik, karena ini the devil kan, tengahnya di tengah si Adam dan Hawa ini setan. Gimana mau saya bilang baik? Ya cinta sih cinta, tapi kalau memang punya niatan tersendiri mah ya dapat juga ya. Oke, nah kan benar. Bottom of the deck is 8 of Swords. Like I told you, Leo, if you don't carefully with this person, you may ending up with this. You may ending up like this, stagnant. You feel being in a prison. You feel being in a cage. You cannot see things clearly. Cannot move. You don't know what to do. You don't know where else to go. You cannot. I don't know. You feel like your freedom had been taken away. Totally stagnant. Saya bilang kan tadi, orang ini hati-hati sama orang ini. Kayaknya orang ini punya niat sama kamu nih. Kayaknya orang ini pasang jebakan nih untuk menjebak kamu supaya kamu terperangkap dalam pesonanya dia. Nah setelah saya usut lagi kan itu orang ini ngincer hartanya kamu ya. Kamu harus jadi kaya. Tapi kalau kamu secara kerjaan kamu settle, otomatis kamu punya duit. Nah dia orang ini ngincer duit kamu. Terus atau mungkin kamu anak orang kaya, bisa aja. Kayak nggak usah kaya lah, anggaplah orang tua kamu punya aset dan aset itu diturunin ke kamu. Misalnya contoh, orang tua kamu punya aset berupa kontrakan berapa pintu. Nah itu diturunkan tuh ke kamu kan kontrakannya. Nah itu orang ini niatnya itu ngincer uang kamu, ngincer aset kamu. Jadi saya bilang hati-hati. Kalau kamu tidak hati-hati, Leo, kamu akan berakhir seperti ini. Karena kartu bottom of the deck ada 8 of Swords. Kamu kalau tidak hati-hati sama orang ini, kamu masuk dalam jebakan orang ini. Karena kamu membiarkan diri kamu masuk dalam jebakan orang ini, kamu akan berakhir seperti ini. Kamu akan merasa terpenjara, kamu akan merasa kayak berada di sangkar, kamu nggak bisa gerak, kamu nggak tahu harus ngapain, kamu nggak ngerti harus pergi kemana, kamu nggak bisa ngelihat, kamu nggak bisa berpikir secara logika. Kamu benar-benar akan stagnan, kamu benar-benar akan mentok di sini. Kamu akan benar-benar merasa terpenjara, benar-benar merasa kebebasan kamu tuh kayak terenggut. Dia akan menghancurkan kamu dan membuat kamu kayak gini, membuat kamu tidak bisa berkutik. Karena ya gimana mau berkutik, harta kamu udah dikuras dia. Oke. Nah, makanya saya bilang hati-hati sama orang ini. Jangan pernah terjebak dengan pesona orang ini. Never let yourself get trapped with this charm of this person, with the charming of this person. Nah, okay, I'm going to clarify with this card, but I'm going to ground the energy first. Saya akan klarifikasi dengan kartu ini, tapi saya akan ground dulu energinya ya. Bottom of the deck is true love. Gue gak suka nih caranya nih Kiki ini. Okay. First card. You got pay attention to red flag. The signs are cautioning you. See? The red flag in this
scenario is the trap of this person trying to set up for you. The devil between Adam and Eve in here. That's the red flag that you have to pay attention on it. Okay? Actually, one of this person, not every person in here is bad. No, one of these person are bad. They just try to set you up because they have bad intention toward you. But maybe the other person have a really sincere feeling over you. Okay? Nggak semua 3 orang ini jahat sih. Ada satu yang jahat dan dia memang sengaja nyiapin perangkap buat menjebak kamu. Karena memang orang ini punya niat jahat ya, punya niat yang gak baik sama kamu. Tapi orang satunya lagi di antara ketiga orang ini ada juga yang baik ya, dan memang benar-benar tulus. Nah, kamu di sini kenapa dapat kartu pertama pay attention to red flag? Kamu harus hati-hati dengan orang yang jahat ini. Kalau kamu nanya siapa sih yang jahat, yang mana sih yang jahat, saya nggak tahu. Kamu yang harus cari tahu, karena kan kamu yang menjalani hubungan dengan ketiga orang ini. Kamu kan yang menghadapi mereka, jadi kamulah yang harus cari tahu yang mana yang jahat, yang mana yang nggak punya niat tulus sama kamu, gitu loh. Gimana cari tahunya? Pakai intuisi kamu, gitu loh. Pakai intuisi kamu. Oke. Makanya saya bilang di sini hati-hati, orang ada satu nih yang jahat. Nah, orang yang jahat inilah yang akan menjadi red flag di sini. Orang yang jahat ini, orang yang punya niat nggak baik inilah yang akan menjadi bendera merah dalam kehidupan percintaan kalian. Bendera merah yang harus kalian perhatikan. Nah, oke. The second card is passion. Allow your heart and soul to sing with joy. This is the red flag. They trap you with passion. Di sini kartu kedua ada passion. Inilah salah satu bendera merah yang kamu harus perhatikan. Karena orang ini ngejebak kamu dengan nafsu, mempergunakan nafsu. Okay. The third card is love yourself first. Your self-respect makes you more makes you more romantically attractive. Like I told you, you have to be careful with this person. Why? Because if you're not careful with this person, if you let yourself get hurt with this person, it means you don't love yourself. Meanwhile, in here, this card is remind you to love yourself first. You have to do a self-love, a self-care. Sini kartu ketiga ada love yourself first. Kenapa kartu ini keluar? Karena kalau kamu nggak hati-hati sama orang ini, artinya kan kamu membiarkan diri kamu terjebak dengan perangkap orang ini. Kalau kamu membiarkan diri kamu terjebak dengan perangkap orang ini, kan kamu merugi jatuhnya kan. Kamu sakit hati, kamu rugi gitu kan. Nah, kalau kamu rugi, kamu sakit hati, itu sama aja kamu tidak mencintai diri kamu sendiri. Kenapa di sini kamu diminta kartu ini mengingatkan kamu untuk mencintai diri kamu? Kenapa kartu ini keluar? Karena kartu ini adalah sebagai pengingat untuk kamu untuk berhati-hati dengan orang ini gitu loh, orang yang punya niat nggak baik ini. Karena kenapa? Ya jangan sengaja, kita menyayangi diri kita sendiri lah. Jangan sengaja kita menyakiti diri kita sendiri, padahal kita tahu orang ini mungkin niatnya jahat. Kita udah sensing nih, udah bisa ngerasain, tapi kita tetap aja bandel dekat sama tuh orang, membiarkan orang itu menyakiti kita. Itu kan artinya apa? Kita bandel, sikap bandel kita. Padahal kita udah punya
rasa ya kalau orang ini nggak beres, tapi kita nekat, kita tetap bandel, kita tetap deketin orang ini, itu kan artinya secara sengaja kita menyakiti diri kita sendiri, karena kita udah tahu nih niat orang ini nggak baik, tapi kita tetap kekeh deketin orang ini, itu kan artinya kita sengaja menyakiti diri kita sendiri. Nah kalau kayak gitu ya susah gitu kan. Kalau kamu tidak kalau kamu sengaja menyakiti diri kamu sendiri, artinya kamu tidak menyayangi diri kamu sendiri dong, artinya kamu zalim sama diri kamu sendiri. Okay. The fourth card, it is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of love. Actually, like I told you, from this person, there is one person who has bad intention, and the other one, they have a sincere intention. They really love you sincerely, and that person who loves you sincerely, actually it is safe for you to love. But like I told you, you need to make your choice. Make a wise choice in here. Try to find out which one is sincere and which one is the badass. Di sini kartu keempat ada it is safe for you to love. Sebenarnya dari ketiga orang ini kan saya udah bilang, ada satu yang punya niat jahat, ada satu yang memang niatnya itu tulus. Nah, PR kamu adalah kamu cari mana yang tulus, mana yang jahat. Yang jahat kamu singkirkan, yang tulus kamu simpen. Nah, bicara orang yang tulus itu sebenarnya dia tuh sangat aman loh untuk dicintai sama kamu, sangat aman sekali untuk dicintai sama kamu. Karena orang itu tidak punya niat jahat apapun ke kamu. Cuman ya itu, balik lagi, PR kamu adalah milih, tentuin yang mana nih yang jahat, yang mana yang baik gitu loh. Yang bisa tahu yang mana yang jahat, yang mana yang baik ya cuma kamu, karena kan kamu yang berinteraksi sama orang itu. Okay. The fifth card is trust. This situation is calling for you to have faith. Actually, whatever happens in your life, Leo, this is a scenario of a God and universe. So you need to put your trust on God and universe. Let God and universe help you solve your problem. Oke, di sini kartu kelima ada trust. Kamu diminta untuk tetap percaya kepada Tuhan dan alam semesta, apapun yang terjadi dalam hidup kamu. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kamu, mau ini segala sesuatunya baik, mau segala sesuatunya negatif, itu kedua hal itu, baik dan negatif itu, baik dan buruk itu adalah skenarionya Tuhan dan alam semesta dalam hidup kamu. Gitu loh. Di dalam setiap hidup orang-orang itu kan memang ada namanya skenario Tuhan dan alam semesta. Nah, skenario Tuhan dan alam semesta, skenario Tuhan dan alam semesta dalam hidup kamu ya ini rupanya tuh kayak gini. Kalau kamu nanya apa sih yang Tuhan dan alam semesta rencanakan buat gue di dalam skenario nya mereka, ya ini, kamu ketemu sama 3 orang ini yang niatnya beda-beda, ini adalah skenario nya Tuhan dan alam semesta. Karena kamu di sini diminta Tuhan dan alam semesta untuk melihat lebih hati-hati, untuk melihat lebih jauh mana orang yang emang benar baik dan mana orang yang memang benar-benar nggak baik. Kamu diminta untuk lebih hati-hati dalam memilih. Jadi jangan asal salah pilih, jangan asal comot. Itu kayak gitu. Itu yang Tuhan kenapa skenario-nya kayak gini, ya itu yang Tuhan ingin kamu perbuat. Kamu harus memilih dengan bijak. Jadi jangan asal comot, jangan asal salah pilih. Dan jangan lihat dari packaging luar. Ya. Packaging luar bisa menjanjikan, tapi belum tentu niatnya, hatinya baik. Karena packaging luarnya oke, wow, dalamnya busuk. Kan begitu. Okay, the bottom of the deck is true love. This is the romance of a lifetime. Like I told you, you need to choose. If you already find out the good one, this good one, it is safe for you to love. And why? Because they are your true love. Di sini bottom of the deck adalah true love. Kenapa saya di sini bilang kamu harus memilih mana yang baik dan mana yang jahat? Mana orang yang baik dan mana orang yang jahat? Kalau kamu sampai udah ketemu orang yang baik ini sebenarnya kan aman buat dicintai kamu. Kenapa orang ini aman buat dicintai kamu? Kenapa orang yang baik ini aman buat kamu cintai? Karena orang yang baik ini adalah cinta sejati kalian. Nah,
Kalian ini dibuat kayak apa ya, dikasih Tuhan dan dalam semesta permainan pilih kartu lah istilahnya, dikasih pilihan ganda, lo mau yang mana, ada A, B, C, yang maksudnya dari A, B, C itu ada yang zong, ada yang baik banget, ada yang mungkin biasa-biasa aja. Nah, kamu harus pilih nih mau yang mana. Nah, balik lagi, milihnya gimana? Itu pinter-pinter kamu, Leo. Gitu loh ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, subscribe channel saya. Sampai ketemu di banyak selanjutnya. Dadah. Oke, Leo, you can see this for now. Thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, share, subscribe my channel. I'll see you next video. Bye. Dadah.